Sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, sukacita di dalam Tuhan. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Dan rekan-rekan dan hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang Tuhan bangkitkan, yang Tuhan pilihkan, kami ucapkan selamat melayani. Tuhan menguatkan saudara dan memberkati saudaraku. Selamat berhubasma di hamu syalihubna. Saudaraku, sekarang kita akan menyatu dengan firman Tuhan. Namun, kita awali dengan penyerahan diri. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Nyanyian, doa, pujian sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang waktunya membuka hati untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya. Manang jamita minggu sadarion. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita harus bersyukur, bersembah sujud kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan semua dicipta begitu sempurna. Halo ngapuluh do syalihubna, dan katakanlah, Ode bata, tung longang do, rohaku, semoga berkenan di hati kita. Ode bata, tung longang do, rohaku, moloku bereng na inopami, saluhun tak hilap dorongku, maka tindak asa ngapon mi. Marinde ya Tuhan memuji ho, o dewata sangat doho. Marinde ya Tuhan memuji ho, o dewata sangat doho. Adaran doho tombak, marinde idong tumacay sonang. Itu di dolok sungai doho rura, mamarita on sangat mitupam. Marinde ya Tuhan memuji ho, o dewata sangat doho. Marinde ya Tuhan memuji ho, o dewata sangat doho. Bersama mari dia madita memuji pasangan dewata di ngoluon. Aina dia nasokal namar mulia do dewata. Halo ngapuluh do salihubna di tanah di Bandung. Molokui ngot agam olong, markitis nga tersilangi. Anak sasadan o dewataku, dilehon o manobs jormain. Marinde ya Tuhan memuji ho, o dewata sangat doho. Marinde ya Tuhan memuji ho, o dewata sangat doho. Ya Tuhan memuji ho, o dewata sangat doho. Marinde ya Tuhan memuji ho, o dewata sangat doho. O dewata sangat doho. O dewata sangat doho Tuhan. Ingatlah itu semuanya. Tuhan begitu baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan jiwamu.
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Manang janita minggu sadarion, minggu ba-27 dung Trinitatis, tongos sadarion, ima di hari Minggu tanggal 7 November 2024. Firman Tuhan kali ini tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Saudara, kita ikuti bersama-sama. Demikian dituliskan di sana. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi kami ucapkan kepada saudara-saudaraku, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, dan selamat beribadah hari ini. Sukacita akan melimpah bagi saudaraku yang selalu setia datang dan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apakah saudara masuk bagian dari orang-orang yang suka mengasihi, atau saudara hanya bagian orang atau kelompok tertentu yang senang mengucapkan kata kasih atau mengasihi? Tapi ketahuilah, sebelum jauh ke sana, kasih adalah sebuah kata yang begitu singkat, hanya terdiri dari 5 huruf saja, tapi maknanya sangat luar biasa. Kata ini berasal dari kata hesed di Old Testament. Dalam perjanjian lama, kata itu disebut kasih yang tulus, hesed, kasih Allah, holong dapulin, dari Allah kepada umatnya. Allah sungguh-sungguh mengasihi umatnya, dan Allah berharap umatnya mengasihi Allah sungguh-sungguh. Dan itu bukan kasih rekayasa, tapi itu sungguh-sungguh kasih yang dari Tuhan yang disebutkan di dalam kitab tersebut. So,
in the New Testament, di dalam perjanjian baru, kasih atau diidentikan dengan cinta diambil dari kata philos, filio, cinta, kasih sayang. Philos, aku mengasihi, aku mencintai, I love you. Ungkapan ini sangat tepat ketika Yesus mengucapkan kepada murid-muridnya, kepada setiap orang, bahwa ia mengasihi dan mencintai setiap yang datang kepadanya. Dan itu bagian dari hidup Yesus, bahwa hidupnya selalu berbaur dan menyatu dengan cinta, kasih sayang maupun kasih. Kasih bukan hanya ucapan saja, bukan hanya merangkai kata tersebut, tapi kasih memiliki makna besar. Ada beberapa jenis kasih di dunia ini. Yang pertama, dia katakan kasih storge. Kasih ini terjadi ketika ada hubungan darah saya dengan orang lain. Ketika ada seorang jatuh, lalu saya lewat dan melihat wajahnya, dan itu keponakan atau itu bere saya, dan saya mengatakan, bere kuruk kape, maka langsung saya angkat, saya bawa ke rumah sakit, dan saya bang, dan semua pembiayanya kita bayar sampai pulih. Kasih terjadi karena ada hubungan darah. Jika tidak ada hubungan darah, maka seseorang itu bisa saja ditinggalkan atau dibiarkan dan tidak mau peduli tentang itu. Kasih yang kedua disebut dengan kasih filia. Kasih ini terjadi karena ada jalinan persahabatan dari kecil, remaja, dewasa, sampai menikah, sampai tua. Mereka tidak bisa terlepaskan, tidak bisa terceraikan. Begitu kuatnya kasih persahabatan mereka, sampai-sampai dia berani mengatakan, kalau kau berkorban, kalau kamu mau mati, kalau kamu mau, dan dia, aku juga seperti itu. Biarkan juga aku mati. Jadi dia rela mati demi sahabatnya. Itulah. Tapi kalau dia bukan sahabatnya, ya dibiarkan aja mati. Tak mau peduli dengan itu. Kasih yang ketiga adalah kasih yang terjadi karena ada rasa birahi, disebut dengan kasih eros. Ada rasa ingin memiliki. Aku mencintainya, aku sayang dia, cantik sekali dia, tampan sekali dia. Kasih itu timbul karena ingin kenikmatan saja, niat memiliki. Kasih yang timbul benar-benar kasih yang membuatnya sangat tersentuh. Tapi itu bisa terjadi pada muda-mudi atau orang yang sedang berkasih-kasihan. Kasih yang keempat adalah kasih agape. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Kasih yang sungguh-sungguh berkorban. Ia mengutamakan orang lain dibanding dirinya. Ia relakan tubuhnya. Ia relakan hartanya. Bahkan dia relakan nyawanya demi keselamatan orang lain. Saudara, di manakah posisi kasih yang saudara miliki saat ini? Mudah-mudahan kita bisa memiliki kasih yang keempat, yaitu kasih agape. Kasih yang tulus, yang tidak menuntut balas jasa. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Satu-satunya yang pernah melakukan adalah Yesus Kristus. Tapi ketika kasih mengalir dalam perjalanan kehidupan umat Allah, khususnya tengah-tengah Yahudi, banyak yang memprotes tentang kasih dan perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
terkenallah orang-orang Saduse, Farise, ahli Taurat tersebut surat. Mereka ingin mengimbangi apa yang Yesus lakukan. Yesus bukan hanya berkata-kata, tapi ia terus melakukan dan membuktikan kasih yang dilakukan. Tapi orang-orang itu, orang Yahudi yang hebat merangkai hukum Taurat, di dalamnya banyak perintah, termasuk perintah kasih. Hanyalah pengumbar kasih. Pengumbar hukum Taurat. Bahkan mereka berani menambah-nambahi, memasukkan poin ini, sehingga hampir seluruh hukum Taurat mereka berisikan perintah kasih. Tapi sayang sekali, mereka tidak melakukannya sungguh-sungguh. Iman mereka rapuh. Mereka pintar bicara tentang kasih, tapi perbuatan mereka hampa. Yesus datang ingin menegakkan hukum Taurat dan batik di tengah-tengah mereka. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Ya roa tongah-tongah muna dan mangurupa ko batik dapat enggak todo. Aku datang ke tengah-tengah kalian, bukan menghancurkan hukummu, tapi saya ingin menegakkan kebenaran Tuhan." Saudara, khotbah kali ini bernuansa atau bertemakan tentang kasih, di mana ditekankan mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Munculnya pertanyaan orang Yahudi, manakah kasih yang paling berharga, paling penting? Dia dopatik nomangat. Mengapa muncul pertanyaan ini? Ya, namanya saja orang Yahudi yang suka mencari kesalahan Yesus. Sebenarnya mereka tahu itu, tapi itu juga mereka munculkan, pengen tahu jawaban Yesus. Siapa tahu salah menjawab, bisa ini jeratan dan Yesus bisa dihukumkan. Tapi Yesus bijaksana menjawabnya. Ketika orang-orang itu mempertanyakan manakah hukum yang paling utama, kata Yesus, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua tentang itu, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, orang atau ahli Taurat itu sepertinya bingung. Loh, kok tepat jawabannya? Sampai-sampai mereka berkata, "Oh benar guru." Ketika mengatakan demikian, apakah dengan tulus mereka mengatakan itu? Benar guru, saya semua nasi tong nasi dedisi. Tapi Yesus tahu, tong udah berpura-pura. Saya tong udah memenuhi haurangan di Yesus. Dan ini ingin membuktikan bahwa hukum Taurat Yahudi lebih kuat dari yang lain. Lebih benar dari apa yang Yesus katakan. Tapi kata Yesus, harus mengasihi Tuhan. Dan itu sudah memperlengkapi makakam sudina sa patik. Saya bersih semua patik ni Yahudi, patik nasi Musa, ngai besi Musa patik kita behamunus. Sesungguhnya hukum Taurat sudah ada diterima oleh Musa, tapi mereka tambah-tambahin hingga mencapai 600 sampai 700 jenis hukum Taurat mereka, patik dan sidang. Saudaraku, kita ditekatkan hari ini. Kita bukan mencari kebenaran diri, bukan mencari adat siapa yang paling benar, hukum siapa yang paling benar. Tapi ingatlah, hukum yang paling benar adalah hukum dari Tuhan. Dan titah yang paling benar, perintah yang paling benar adalah perintah dari Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Oleh karena itu, kita harus lebih takut kepada Tuhan, lebih sayang, lebih mengasihi Tuhan dibanding yang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Maka saudara, jika kita melakukan ini, kita akan diberkati Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh anak yang terkasih. Dan kita akan menjadi murid-murid Yesus yang siap berangkat mewartakan berita kasih ke seluruh dunia ini. Jadilah anak yang terkasih. Dan teruslah mengasihi, terlebih mengasihi Tuhan selama kita hidup di dunia. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini.
sungguh-sungguh menggugah kami agar kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama selama kami hidup di dunia ini. Kami mempersembahkan tubuh jiwa kami dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, sukses bagi selalu di dalam